Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwan, akhwat, saudara-saudari sekalian yang diberikan Allah, kembali kita berjumpa pada pagi yang berbahagia ini dengan penuh syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-16 dari bulan Ramadan. Semoga Allah terima semua ibadah puasa kita dan begitu juga ibadah Qiyamul Lail kita insyaallah. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan serta akhwat semua yang dimuliakan Allah, pagi ini kita lanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita. Insyaallah kita akan masuk kepada ayat 87. Insyaallah kita coba sampai ayat 91 dulu ya. Kita tentang Bani Israel terkait dengan keingkaran mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, dan begitu juga tentang Bani Israel yang ingkar kepada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka telah mengimaninya sebelumnya di dalam kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada pendahulu mereka, yaitu Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Wa laqad atayna Musal kitaba, dan sungguh telah kami datangkan kepada Musa Alkitab. Alkitab di sini maksudnya adalah At-Taurah ya. Dan sungguh telah kami datangkan kepada Musa itu Taurah. Wa qaffayna, dan kami susulkan min ba'dihi, sesudahnya itu, dengan rasul-rasul. Artinya bangsa Bani Israel ini di samping telah diberikan Taurah, diberikan seorang nabi yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang diberikan kepadanya Taurah, setelah itu disusulkan setelah Nabi Musa itu dengan banyak rasul ya. Banyak rasul, waktu beberapa hari yang lalu pernah kita sampaikan, mereka diberikan oleh Allah itu ribuan nabi ya. Ribuan nabi atau ribuan rasul yang berdakwah untuk kalangan Bani Israel ini turun-temurun. Wa atayna Isa, dan setelah itu kami datangkan atau kami berikan kepada Nabi Isa ibnu Maryam, Isa anaknya Maryam, al-bayyinat, bukti-bukti, atau di sini para mufassir menyebutnya adalah kitab Injil ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam merupakan nabi yang terakhir yang datang dari kalangan Bani Israel. Meskipun mereka juga menganggap bahwasanya akan datang nabi terakhir akhir zaman, penutup para nabi-nabi, yang menurut persepsi mereka, menurut keyakinan mereka juga akan berasal dari kalangan mereka. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya berduyun-duyun datang ke Madinah Al-Munawwarah untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman, yang ternyata akhirnya bukan berasal di golongan Bani Israel ya. Jadi Nabi terakhir daripada golongan Bani Israel ini adalah Nabi Isa ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Jadi kata Allah, kami telah berikan kepada Musa itu Taurat, dan setelah Nabi Musa itu disusulkan oleh Allah dengan banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Isa ibnu Maryam itu bukti-bukti atau penjelas-penjelas yang terkumpul dalam kitab Injil ya. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami perkuat, kami dukung ya, kami sokong Nabi Isa alaihissalam itu ibnu Maryam dengan Ruhul Qudus. Apa itu Ruhul Qudus Bapak dan Ibu? Ruhul Qudus oleh banyak mufassir dijelaskan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam dan mengawal Nabi Isa ini dalam perjalanan hidupnya. Di mana Nabi Isa seperti kita ketahui diberikan cukup banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa dengan izin Allah tentunya menghidupkan orang yang mati. Beliau bisa membuat semacam patung burung yang dibuat dari patung yang berbentuk burung, kemudian ditiupkan kepadanya ruh, sehingga dengan izin Allah hiduplah burung tersebut. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit kolera
dan lain sebagainya. Jadi wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Nabi Isa alaihissalam itu diperkuat oleh Allah dengan Ruhul Qudus, yaitu dengan malaikat Jibril alaihissalam, nama lain daripada malaikat Jibril. Afakullama ja'akum rasul, maka apakah setiap datang kepada kalian wahai Bani Israel seorang rasul, seorang utusan, seorang nabi, bimala, dengan apa-apa yang tidak tahwa anfusukum, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Bimala tahwa anfusukum, dengan apa-apa yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kalian, ya. Tahwa anfusukum, hawa nafsu, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian apa? Istakbartum, lalu kalian bersifat sombong dan angkuh. Jadi sudah diberikan Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, diberikan banyak rasul kepada mereka, bahkan ditutup dengan Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam dengan al-bayinat, dengan petunjuk-petunjuk, ya, yaitu kitab Injil, yang tentunya ketika Nabi Isa ini datang, mereka harus beriman pada Nabi Isa alaihissalam yang juga keturunan mereka, begitu, dan harus mengganti keimanannya mereka tadi dengan syariatnya Nabi Musa, beralih kepada beriman kepada kitab Injil. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah kata Allah, setiap datang kepada kalian seorang nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri, fafariqan kadzdzabatum, maka sebagian daripada nabi-nabi itu kalian dustakan, wa fariqan taqtulu, dan sebagiannya lagi kalian bunuh. Jadi nggak ada satupun yang mereka imani sebetulnya. Dari sekian banyak nabi yang diutus kepada mereka, sebagian mereka dustakan, mereka olok-olok, mereka intimidasi, mereka mereka bully, dan sebagian yang lain justru mereka bunuh, mereka bantai, begitu. Jadi nggak ada satupun nabi yang mereka muliakan, nabi yang mereka imani, nabi yang mereka percayai, seperti yang Allah jelaskan di sini. Sebagian mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Kemudian selanjutnya kata Allah, mereka mengatakan waqalu qulubuna ghulf. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, dan telah diberikan kepada kalian Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, dengan para nabi-nabi, kemudian ditutup dengan Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injilnya, tapi kalian justru menyombongkan diri dan kalian membunuh sebagiannya lain, mendustakan sebagian nabi tersebut dan membunuh mereka. Lalu apa jawaban orang Bani Israel ini? Tentunya Bani Israel di sini adalah Bani Israelnya yang ada di Madinah. Wa qalu qulubuna ghulf. Apa kata mereka? Mereka berkata, qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Nah, ghulfun di sini ada para mufassir lebih banyak menerjemahkannya bukan tertutup, tapi malah penuh. Jadi hati mereka itu, menurut pengakuan mereka, hati kami ini sudah penuh dengan ilmu pengetahuan, sudah penuh dengan hidayah, sudah penuh dengan ilmu. Jadi nggak perlu lagi kami diajarin ilmu-ilmu yang baru, nggak perlu lagi kami petunjuk pedoman hidup yang baru, Al-Quran sekalipun. Begitu kata orang Bani Israel ini. Qulubuna ghulf, hati kami ini telah penuh. Ya, kalau bisa kita artikan tertutup, ya bisa juga dalam bahasa Arab ghulfun itu artinya ghilaf, ya, penutup. Sesuatu untuk menutupi sesuatu itu adalah ghilaf, namanya, penutup. Tapi kita lebih cenderung kepada tafsiran para mufassir yang mengatakan ghulf di sini adalah penuh, ya, mumtali. Penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu. Nah, ini salah satu kesombongan mereka. Jadi sengkoran dengan ayat sebelumnya, mereka menyombongkan diri, tidak mau lagi menerima kebenaran daripada orang lain, bahkan dari Nabi Muhammad SAW sekalipun. Lalu apa kata Allah? Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Nah, ini justru Allah mengatakan, tadi mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami telah penuh dengan iman, dengan hidayah, dengan petunjuk dan sebagainya. Lalu langsung dipatahkan oleh Allah, bal la'anahumullah. Tidak, sekali-kali tidak, bahkan Allah mengutuk atau melaknat mereka bikufrihim, dengan keingkaran mereka itu, faqalilan ma yu'minun, dan sangat sedikitlah di antara mereka itu ada yang beriman kepada ajaran nabi-nabi mereka, baik Nabi Musa, kemudian para rasul, dan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini Allah mengatakan bahwasanya mereka dilaknat oleh Allah karena keingkaran mereka, dan sangat sedikit daripada mereka yang beriman. Atau bisa juga diartikan faqalilan ma yu'minun, faqalilan ma yu'minun itu adalah mereka beriman, semuanya beriman tapi imannya sedikit. Ya, bisa diartikan dengan dua cara. Sedikit yang beriman,
atau mereka beriman tapi imannya sedikit. Nah, kalau yang pertama adalah soal kuantitas, hanya sedikit yang beriman. Kalau penafsiran yang kedua adalah soal kualitas. Semuanya beriman kepada Nabi Musa, pada para nabi, ya, tapi sedikit sekali imannya. Mereka imani yang menurut mereka punya ada maslahat buat diri mereka saja. Yang tidak ada maslahat mereka ingkari, bahkan mereka rubah-rubah. Kemudian selanjutnya dalam ayat 89 kata Allah, "Walamma ja'ahum kitabun." Dan tatkala telah datang kepada mereka sebuah kitab min indillah, dari Allah. Kitab di sini adalah Al-Qur'an. Ya, kitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Maka tatkala telah datang kepada mereka sebuah kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim min indillah, dari sisi Allah, yang mana kitab itu musaddiqun lima ma'ahum, membenarkan apa-apa yang ada bersama mereka. Artinya Al-Qur'an Al-Karim yang datang bersama, kepada Rasulullah SAW, semua isinya itu membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab Taurat. Nggak ada sedikit pun yang ditentang oleh Al-Qur'an. Ya, berupa akidah kepada Allah, berupa syariat, semuanya dibenarkan oleh Al-Qur'an. Begitu kata Allah dalam ayat ini. Dan tatkala datang kepada mereka sebuah kitab yaitu Al-Qur'an dari sisi Allah, Al-Qur'an itu, dan dia membenarkan apa-apa yang ada di antara mereka berupa akidah ajaran mereka, wa kanu min qablu, dan bahkan mereka orang-orang Bani Israel ini min qablu yastaftihuna, sebelum ini, sebelum Al-Qur'an ini turun, yastaftihuna, mereka meminta pertolongan di sini. Kalau di sini mendapatkan kemenangan, tapi maksudnya di sini adalah meminta pertolongan. Alal ladzina kafaru, atas orang-orang yang kafir. Nah, sebentar Bapak dan Ibu, di sini harus kita pahami dengan baik. Maksudnya wa kanu min qablu yastaftihun itu apa? Mereka tahu Al-Qur'an ini turun membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab mereka, dan mereka sendiri sebelum Al-Qur'an turun, sebelum Nabi Muhammad SAW turun diutus pada mereka, sebelum Nabi datang itu mereka yastaftihun. Apa artinya yastaftihun? Yastaftihun itu artinya begini, mereka kan dulu berperang ya, satu sama lain. Sebagian mendukung kaum Aus, sebagian mendukung kaum Azraj. Mereka juga terpisah menjadi dua golongan yang saling berperang dengan orang musyrik. Nah, pada saat itu mereka mengatakan, tunggulah oleh kalian wahai orang kafir, orang musyrik, akan datang nanti sebentar lagi seorang nabi yang kami akan memerangi kalian dengannya. Nah, selalu itu mereka sampaikan kepada musuh-musuh mereka. Jadi mereka dulu sebelum Nabi Muhammad itu datang, mereka sangat apa nama istilahnya ya, sangat euforia, sangat berharap dan berandai-andai seandainya Nabi itu segera datang, karena mereka meyakini dengan Nabi itu mereka akan memerangi orang-orang musyrik yang ada di Madinah waktu itu. Makanya kata Allah, kalian dulu mengetahui sebelum Al-Qur'an ini diturunkan atau Nabi Muhammad diutus, kalian sebut-sebut nama Nabi Muhammad ini, bahwasanya kalian akan berperang bersama Nabi akhir zaman itu, memerangi orang-orang musyrik, ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka meminta pertolongan dengan atas orang-orang yang kafir ketika mereka berperang dengan mereka sebelum Nabi Muhammad datang. Tapi falamma ja'ahum, akan tetapi setelah yang ditunggu-tunggu itu datang, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'arafu kafaru bih. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka apa-apa yang mereka ketahui itu berupa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafaru bih. Mereka kafir, mereka ingkar dengannya. Jadi mereka sudah tahu sebelumnya, dan mereka selalu membangga-banggakan, akan datang dari golongan kami kelak seorang nabi, kami akan bunuh kalian semua wahai orang-orang musyrik bersama nabi tersebut. Tapi ternyata setelah nabi itu datang dan mereka tahu tentang kenabiannya Nabi Muhammad itu, kafaru bih, mereka ingkar atau kafir dengannya. Kemudian kata Allah, fala'natullahi 'alal kafirin, dan laknat Allah lah yang berhak atas orang-orang yang kafir. Allah laknat orang-orang yang kafir, ingkar dengan agama mereka sendiri, ingkar dengan kitab yang telah mereka yakini dan mereka imani sendiri. Kemudian dalam ayat 90 berikutnya kata Allah, bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Alangkah buruknya, betapa buruknya, ya. Alangkah buruknya dan betapa keji dan buruknya, ishtarau bihi, apa-apa yang mereka jual dengannya jiwa-jiwa mereka. Ya, jadi Allah di sini
menyatakan betapa buruk perilaku orang-orang Bani Israel ini, di mana mereka menjual diri mereka dengan apa? An yakfuru bima anzalallah, dengan kafir kepada atau ingkar kepada apa-apa yang Allah turunkan berupa Alkitab, Taurat, Injil dan Al-Quran. Jadi kata Allah, betapa buruk perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan kekafiran setelah hidayah, ya. Mereka kufur, ingkar dengan apa-apa yang Allah turunkan. Baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. Karena kafirnya mereka itu bukan karena mereka mengingkari kebenarannya saja. Artinya mereka tahu itu benar, tapi yang membuat mereka ingkar itu apa? Baghyan ini. Baghyan itu artinya dengki. Karena iri dan busuk hati kepada ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. Karena Allah ternyata menurunkan keutamaannya, yaitu Al-Qur'anul Karim, karunia-Nya yang besar itu adalah Al-Qur'anul Karim, ala man yasha'u min ibadi, kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi tidak mesti kepada Bani Israel, kata ayat ini. Nah, kata Allah, alangkah buruknya perilaku mereka, alangkah hinanya perbuatan mereka. Mereka jual diri mereka yang tadinya seharusnya berhak masuk surga, tapi karena kekufuran mereka akhirnya diusir oleh Allah dari rahmat-Nya dan dijadikan calon penduduk neraka, karena mereka ingkar dengan apa yang Allah turunkan berupa Alkitab, Taurat dan Injil dan Al-Quran, semata-mata karena iri. Karena dengki, Allah ternyata menurunkan Al-Quran ini kepada orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya selain bangsa Bani Israel. Jadi mereka tadinya mengira Nabi akhir zaman itu akan datang dari golongan mereka, sehingga mereka berduyun-duyun datang ke Madinah, menunggu kedatangan Nabi tersebut dan membangga-banggakan keyakinan mereka itu di hadapan orang-orang musyrik yang ada di Madinah. Tunggulah oleh kalian, akan datang seorang Nabi dari golongan kami, yang nanti kalian akan kami bunuh, kami berperang bersama Nabi itu kepada kalian. Tapi begitu Nabi itu datang, ternyata mereka dapati Nabi itu bukan dari kaum mereka, tapi bangsa Arab, yaitu bangsa Quraisy. Nah, karena kedengkian itu tadilah, karena keirian, ya, sehingga mereka akhirnya memilih untuk menjual diri mereka dengan ingkar kepada firman-firman Allah atau apa yang telah Allah turunkan dari Al-Quran atau Alkitab itu. Dan mereka iri karena Allah menurunkan kenabian itu kepada orang yang Dia kehendaki. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Akhirnya karena kedengkian mereka itu, faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka jadilah mereka kembali, ya, atau mereka masuk ke dalam bi ghadabin ala ghadab, masuk dalam keadaan marah di atas marah, murka di atas murka. Jadi dua murka di sini. Oleh para ulama tafsir ada yang menyebutkan faba'u bi ghadab. Ghadab atau kemarahan yang pertama adalah kemarahan Allah kepada mereka karena mereka menyembah patung sapi, anak sapi ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ghadab yang kedua adalah kemurkaan Allah karena mereka ingkar kepada kebenaran Al-Quran, kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, yang padahal itu telah nyata-nyata dikabarkan di dalam kitab mereka yang sebelumnya, itu kitab Taurat. Kemudian ada juga mufassir yang menjelaskan ghadab yang pertama adalah marahnya Allah karena mereka ingkar kepada kitab Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, yang seharusnya mereka imani juga. Dan ghadab yang kedua, kemurkaan yang kedua adalah bahwasanya mereka mendapatkan kemurkaan karena ingkar kepada Al-Quranul Karim. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang yang kafir itu mereka akan diberikan siksaan yang sangat menghinakan. Walil kafirina adzabun muhin. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang kafir, mereka diberikan adzabun muhin, azab yang menghinakan. Maksudnya apa menghinakan, Bapak dan Ibu? Azab yang buat mereka terhina di dalam neraka itu kekal abadi selama-lamanya. Adapun ada juga di antara golongan orang-orang muslimin yang nanti masuk neraka, tapi mereka tidak sampai terhina menjadi penduduk neraka yang kekal di dalamnya. Mereka hanya akan dibakar, dihisap sebesar atau sekadar jumlah dosa yang sisa dosa tentunya, ya. Jadi mereka pastinya juga punya perbuatan baik, orang-orang muslim itu, tapi juga amalan sayyiatnya atau dosanya lebih banyak. Akhirnya ketika ditimbang, sisa daripada dosanya itu yang berlebih
setelah ditutup dengan kebaikan masih ada sisa dosanya, nah itu yang nanti disiksa di dalam neraka selama beberapa waktu lamanya sesuai dengan ilmunya Allah, dengan keinginan Allah. Setelah itu mereka akan masuk ke dalam surga. Begitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menganggap orang yang melakukan dosa besar kekal di dalam neraka selama dia memang masih seorang mukmin yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang ingkar dari golongan Bani Israel ini, maka Allah mengatakan walil kafirina adzabun muhin. Tentunya bukan orang kafir orang Bani Israel saja, semua orang kafir dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari orang Yahudi kah, dari orang Nasrani kah, dari orang musyrikin kah atau majusi kah, semuanya itu mendapatkan azab yang menghinakan mereka, yaitu kekal dan abadi selamanya di dalam neraka tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa idza qila lahum, ayat berikutnya ayat 91 ya, dan jika, jadi Masya Allah ya, saya terus terang Bapak dan Ibu terbawa emosi. Mungkin Bapak Ibu melihat saya terbawa emosi ketika membahas cerita Bani Israel ini, karena ada putus-putus ini. Udah berapa hari ini kita berkecimpung dengan cerita Bani Israel ini. Nggak habis-habis, Allah udah tutup, udah dikasih azab, diulang lagi oleh Allah. Disebut lagi cerita yang lain. Ya, tadi sudah jelas mereka masuk neraka, dapat siksaan yang kekal abadi. Harusnya sudah selesai ya. Tapi Allah buka lagi ceritanya. Ini menunjukkan yang pertama, begitu dahsyatnya keingkaran orang Yahudi atau Bani Israel ini. Kemudian yang kedua adalah tentunya agar Allah mengingatkan kita, agar kita tidak menjadi orang-orang seperti mereka ya. Karena diulang-ulang terus oleh Allah dalam cerita yang berbeda-beda. Satu sama lain tidak sama ya, berbeda-beda, tapi saling kait mengait. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, dan jika dikatakan kepada orang-orang Bani Israel itu, aminu bima anzalallah, berimanlah kamu sekalian dengan apa-apa yang telah Allah turunkan. Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina. Kami ini beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Ya, mereka begitu, disuruh beriman, beriman katanya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, wahai orang-orang Bani Israel, berimanlah dengan apa-apa yang telah Allah turunkan. Maksud Nabi Muhammad, berimanlah dengan Al-Quran. Lalu mereka menjawab, qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami ini kok beriman kok, kata mereka. Kami percaya kok dari sejak zaman dulu, zaman nenek moyang kami, beriman dengan kitab Taurat katanya gitu kan. Wa yakfuruna bima wara'ah. Tapi meskipun mereka mengatakan kami beriman, tapi mereka kufur atau kafir dengan kitab-kitab yang datang setelahnya. Yang padahal kitab itu juga telah disebutkan di dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Jadi iman yang bagaimana kalau begitu? Iman yang setengah-setengah, iman yang sumbing ya, iman yang tidak utuh, yang apa yang menurut mereka enak bagi mereka percaya, yang tidak enak tidak mereka percaya. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir dengan apa-apa yang datang setelah kitab Taurat itu, Alkitab tadi. Yaitu bisa maksudnya adalah Injil, dan bisa juga maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Wa huwal haqqu, padahal yang datang setelahnya itu adalah kebenaran. Baik Injil, begitu juga Al-Qur'anul Karim, itu betul-betul sebuah kebenaran. Musaddiqal lima ma'ahum, dan yang datang itu membenarkan apa-apa yang ada bersama mereka. Jadi sama sekali tidak membuat mereka harus meninggalkan keyakinan mereka yang lama ya. Dari sisi akidah tentunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa pokok-pokok akidah yang ada dalam kitab Taurat itu dibenarkan semuanya oleh Alkitab, oleh baik Injil maupun Al-Qur'anul Karim. Ya, di sini maksudnya lebih kepada Al-Qur'an. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal yang mereka ingkari setelah di belakangnya itu adalah kebenaran yang membenarkan apa-apa yang ada di antara mereka. Kemudian kata Allah, qul falima taqtuluna anbiya Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka Bani Israel yang di Madinah itu, kalau benar kalian beriman dengan apa yang diturunkan kepada kalian, ya oke lah berimannya dengan kitab Taurat begitu, enggak beriman dengan Al-Qur'an. Lalu falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa kalian kok begitu mudahnya, ya begitu semena-menanya membunuh nabi-nabi Allah? Nah, ini diajak oleh Rasulullah berdebat dengan logika. Kalau memang beriman dengan apa yang Allah turunkan, kenapa kok faktanya, kenyataannya kalian sangat hobi, ya sangat suka membunuh para nabi?
min qablu, di waktu-waktu sebelumnya, in kuntum mu'minin, ya. Nah, ini ucapan Rasulullah kepada mereka. Kenapa kalian kalau memang beriman dengan Allah, tapi banyak sekali nabi yang kalian bunuh? Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak luput daripada perbuatan makar mereka. Yang Nabi Muhammad itu dalam perang Khaybar sampai diracun kalau tidak salah dalam sirah, ya, diracun. Bahkan Nabi itu ketika menjumpai sakaratul maut, sampai beliau mengucapkan kepada sahabat yang ada di sekelilingnya, sungguh racunnya yang saya termakan di waktu perang Khaybar itu masih membuat saya menjadi letih, membuat saya menjadi capek sampai hari ini. Begitu dahsyat nyata racun yang terminum oleh Nabi Muhammad diberikan oleh orang-orang Yahudi ini. Cukup demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.